Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, selamat bergabung kembali bersama saya di channel YouTube Abah Setim. Pada malam hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya, tim YouTube. Pada malam hari ini saya akan mengeksplorasi atau menelusuri keramatnya Wangsa Krama atau dengan nama Ki Bagus Jabin. Semoga pada malam hari ini kita diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama, mungkin ada keluarga besarnya di sini ya. Semoga aja beliau bersedia berbincang-bincang untuk sedikit tentang sejarah Wangsa Krama atau Ki Bagus Jabin. Semoga ini menjadi berkah kepada kita semua. Oke pemirsa, kita lanjut saja menuju mungkin keturunannya atau anak cucunya yang ada di Krama Wangsa tersebut. Oke. Assalamualaikum. Sampurasun. Sehat, alhamdulillah. Saya dari channel YouTube Abah Setim mau mengeksplorasi, menelusuri tentang keramat yang ada di wilayah Cikampek Pusaka. Mungkin aja ya bilangnya ya. Semoga ini sedikit memberikan kisah atau tentang perjalanan leluhur yang ada di wilayah Cikampek Pusaka dengan nama Krama Wangsa atau Ki Bagus Jabin. Kira-kira bagaimana, Krama Wangsa atau lazim disebut atau sering disebut sebagai Ki Bagus Jabin. Beliau itu keturunan dari Cirebon ya. Dari Pangeran Surajati Kusuma, dari Kasepuhan Cirebon. Lahir di tahun 1800-an. Beliau itu terkenal pada saat pemberontakan mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada saat berumur belasan tahun, beliau memimpin pasukan untuk melakukan pemberontakan di Cirebon dan di daerah pantai utara. Nah, beliau ini saking hebatnya pemberontakan beliau itu dikira bisa berada di mana-mana. Padahal beliau ini kembar, Raden Krama Wangsa dan adiknya itu Raden Wangsa Krama. Pemberontakan yang berlangsung masif kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Karena melawan Belanda lagi itu selalu saja berhasil lolos, maka pemerintah kolonial Belanda itu menggunakan keluarga untuk meredam pemberontakan Ki Bagus Jabin. Maka datanglah ayahanda beliau untuk meminta Ki Bagus Jabin untuk tidak lagi melanjutkan pemberontakan. Karena diminta oleh ayahandanya sendiri, maka beliau mengikuti perintah ayahandanya tersebut. Beliau kemudian menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial Belanda dan dibawa ke Batavia. Pada saat perjalanan di Batavia, bertemulah beliau, Raden Krama Wangsa atau Ki Bagus Jabin, dengan adiknya, Raden Wangsa Krama. Dalam pertemuan tersebut, dimintalah oleh sang adik bahwa kakak tidak perlu ke Batavia, biar adik saja yang menggantikan kakak. Gitu. Maka dalam pertemuan tersebut
ditukarlah. Raden Wangsakrama menggantikan Raden Kramawangsa atau Ki Bagus Jabin. Jadi ditukar ya. Ditukar gitu. Ketika ditukar tersebut, sang adik Raden Wangsakrama Iya. itu menggantikan kakaknya untuk ditawan ke Belanda, ke Batavia maksud saya. Iya. Di perjalanan ke Batavia tersebut, tepatnya di Kali Bekasi ya, itu di kali di daerah Bekasi, Raden Wangsakrama ini meminta izin kepada serdadu kolonial Belanda untuk mandi dan untuk mempersiapkan untuk melaksanakan sholat asar. Ketika turun mandi ke kali, ternyata ketika muncul lagi setelah menyelam itu beliau menghilang gitu. Iya. Istilahnya entah bagaimana beliau terlepas dari tawanan Belanda. Gitu. Adapun kakaknya Ki Bagus Jabin, pas pertukaran posisi, sang adik dibawa ke Batavia dan lepas kemudian sang kakak atau Raden Kramawangsa atau Ki Bagus Jabin itu kemudian mengasingkan diri atau menetap di daerah Cikampek. Tepatnya di Pusaka desa Cikampek Pusaka. Iya. Yang dinamakan Pusaka itu apa kira-kira? Sebenarnya secara administratif, wilayah administratif, Iya. dulu desa Cikampek Pusaka itu pernah bergabung dengan desa Cikampek. Oh iya. Kemudian bergabung lagi dengan desa Kamojing. Iya. Sampai akhirnya tahun 1986, 84 itu menjadi desa tersendiri gitu. Nah, pada dasarnya nama kampungnya ini Kampung Cikampek Tua atau Cikampek Tua ini ya. Cikampek Tua atau Cikampek Kolot. Cikampek Kolot ya. Pertamanya nama Cikampek itu di sini. Iya. Karena umumnya nama daerah atau nama dusun di masing-masing desa di Cikampek itu berbeda. Tapi yang memang dari dulunya memang namanya Cikampek itu ya di sini, Cikampek Kolot atau Cikampek Tua. Pada saat pemekaran itu ada beberapa opsi nama. Cikampek Kolot, Cikampek Tua, dan terakhir ada Cikampek Pusaka. Kenapa dinamakan Cikampek Pusaka? Karena memang di daerah sini, di daerah desa Cikampek Pusaka ini memiliki nilai historis sejarah. Di mana ketika perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda, Ki Bagus Jabin ini kemudian menetap di Cikampek. Beliau juga membawa serta-merta pusakanya gitu. Kira-kira tahun berapa nih pada waktu itu diperkirakan gitu? Tahun apa maksudnya? Ketika ini pemberontakan terhadap Belanda. Tahun 1816 sampai 1800 sekian lah. Kurang lebih sekitar, koreksi kalau saya salah ya. Itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Iya. Pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini sedikit banyaknya kita tahu tentang sejarah apa yang diutarakan oleh Megan. Alhamdulillah memang beliau masih ada terahnya ya. Ada terahnya tentang Ki Bagus Jabin ini. Semoga saja eksplorasi ini, penelusuran ini menjadi berkah kepada kita semua, dan ketika memang yang ada mau berkunjung ataupun katakan wisata religi lah ya, semoga saja bagi siapa saja di mana saja berada dipersilahkan dengan catatan awas kita harus sesuai dengan ajaran-ajaran moral atau ajaran-ajaran Islam yang baik. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama tim Abah Setim sudah bisa mewawancarai dan sedikit banyaknya ada menguak tentang sejarah. Mungkin bisa ditunjukkan keramatnya, mungkin bisa. Oh iya. Iya, enggak Bu. Pemirsa, kita akan menelusuri keramat yang ada di dalam ini bersama ini. Oke. Assalamualaikum. Sampurasun. Jadi ini itu makam juru kunci terdahulu. Yang ini. Ya, dan keluarganya. Iya. Kalau untuk juru kunci pertama, Iya. itu
beliau bernama Pang Lebar Buana atau Panglima Lebar Buana ya. Jadi ketika pada masa pemberontakan, beliau ini tetap benar-benar setia kepada Gus Jabin, bahkan sampai pada saat meninggal pun beliau setia untuk menemani. Adapun makamnya itu di sini. Iya. Oke, kita menyusuri. Oh, masih dalam tahap renovasi ya. Renovasi kita ya. ini. Ya. Alhamdulillah memang ada donatur. Iya. Makanya hegar lah bahasa Sundanya. Bagus lah, alhamdulillah. Ini Pemirsa, kita akan menelusuri kalau memang boleh ya diizinkan. Kita akan menelusuri, kalau tidak ya mohon maaf juga saya, karena beliau juga yang berhak di sini. Assalamualaikum, Sampurasun. Assalamualaikum. Oh, ini yang dinamakan kerama. ini Bukan. bukan. Oh, Ini itu juru kunci pertama. juru kunci pertama ini. Tahun 2001. Iya. Berdasarkan risalah dari ayah saya itu beliau bernama Pang Lebar Buana atau Panglima Lebar Buana Iya. yang setia menemani Tubuh Gus Jabin Iya. dari semasa hidup sampai dengan meninggal. Iya, iya. Terima kasih ah. Ya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dieksplorasi yang lain. Nah ini alhamdulillah dari pihak Pemda Karawang ya, itu sangat mendukung adanya pelestarian cagar budaya. Bisa dilihat tadi mohon maaf ada media informasi situs cagar budaya. Iya, iya. Yang walaupun belum secara komprehensif, Iya, betul. belum secara lengkap memberikan informasi. Iya, iya. Pemirsa, alhamdulillah ini situs cagar budaya Kabupaten Karawang sudah terpampang ya. Semoga saja kita sebagai anak-anak cucunya bisa merawatnya, bisa melestarikannya. Jangan lupa terhadap leluhur-leluhur dimanapun kita berada, karena tanpa leluhur, tanpa ada kita ya ayah. Iya, benar. Semoga saja ini menjadikan keberkahan bagi kita. Dan saya berkunjung ke sini, mohon maaf juga malam-malam begini ketika saya mendengar bahwa di sini ada keramat yang memang belum begitu tereksplorasi di luar. Mudah-mudahan saja bisa ada yang lebih luas lagi, banyak lagi pengunjung, karena destinasi wisatanya pun ada. Ini sebenarnya bagus sekali menurut saya ya. Ketika pesawahan di sana cukup bagus sekali. Ini untuk menarik katakanlah wisata religi seperti itu. Mungkin bisa yang lain di eksploitas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sampurasun. Kayak patoknya kan, patoknya sorot, banyak patok, karena Alhamdulillah. Sampurasun. Pemirsa, ini saya akan memberikan doa ya. Semoga leluhur-leluhur yang ada di sini Bagus Jabin, semoga diterima amal ibadahnya, diterima mendapatkan suatu bisma di alamnya, dan ditetapkan cek sudah nama mungkin Allah Subhanahu Wa Taala amal kasayana sing diterima. Amin. Mudah-mudahan doa ieu urang sadayana ngajadikeun berkah. Amin. Kasadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, alhamdulillah saya merasa lega sekali sudah bisa berkunjung ke makam Ki Bagus Jabin beserta ya keluarganya juga ya. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada AA. Alhamdulillah sudah bisa sejarah yang sebenarnya sudah dipaparkan. Semoga ini akan menjadi kebaikan kepada kita semua. Untuk pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan ini adalah salah satu leluhur yang memang harus kita hargai, yang harus kita gali, yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan. Ketika kita lupa tentang sejarah,
lupa tentang leluhur, maka anak cucu kita akan kehilangan sejarah dan kehilangan arah. Begitu kira-kira. Sampurasun.